Shalom, selamat pagi umat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita seminggu ini Tuhan memelihara hidup kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ada sampai pagi ini, kita sehat, kita kuat, kita diberkati Tuhan. Itu semua karena anugerahnya. Oleh sebab itu saudara, kita naikkan syukur penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian, penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Sebab Engkau kudus Tuhan, Engkau sungguh kudus dan layak untuk disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan kudus, yes, Kau kudus Tuhan. Haleluya, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Katakan surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah-Mu. Sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Engkau kudus, layak untuk disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau kudus Tuhan, Engkau layak untuk disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pekerjaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan lawatan Allah ada pada setiap kami Tuhan. Buat setiap umat-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah Tuhan melalui live streaming pagi hari ini. Semua merasakan sukacita daripada Engkau Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami siap mau bersorak memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya semua bersuka cita pagi hari ini. Sebab kami umat pilihan-Mu Tuhan. Kami umat tebusan Tuhan. Kami mau bersuka cita buat kedahsyatan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menari, kami mau bernyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji selalu terjadi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita bernyanyi di hadapan Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu. Nyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri dan kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji satu terjadi. Katakan kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti puji selalu terjadi. Katakan di situ pasti, di situ pasti puji selalu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti puji selalu terjadi. Haleluya. Haleluya. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami tidak pernah meragukan kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku.
ku hidup selalu di dalam-Mu. Oh, tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Tiada pernah ku meragukan Tuhan. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan berikan lagi kepada kami untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau, bahkan saatnya mendengar firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini menuntun kami untuk bertumbuh, jadi berkat, menjadi garam di tengah dunia di mana kami ada saat ini, sehingga kami menciptakan suatu kehidupan yang lebih baik di lingkungan di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita kembali berjumpa dalam ibadah hari ini. Biarlah kita semua terus bersukacita, bersorak, dan bersemangat menghadapi hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kembali hari ini kita belajar firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Banyak sekali fungsi dari garam, dan kita sudah mempelajari 4 hal tentang fungsi garam. Hari ini kita belajar fungsi garam yang kelima, yaitu bahwa garam kita sangat kenal sebagai penyedap masakan. Saya tidak tahu persis garam itu kenapa bisa mempengaruhi banyak orang tua, sehingga diminta agar orang tua mengurangi makan garam.
Ya, akibatnya ada beberapa penyakit. Kalau terlalu banyak makan garam, mungkin dalam tubuhnya sudah banyak garam karena sudah lama makan garam, sudah banyak pengalaman. Jadi kalau sudah tua, jangan terlalu banyak makan garam, apalagi ikan kering alias lure terus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi bagaimanapun garam tetap dibutuhkan untuk membuat makanan itu sedap. Bagi lidah orang muda, garam sangat diperlu. Tapi orang tua biasanya sudah lebih tawar dan dia terbiasa dengan makanan yang tidak terlalu bergaram atau kurang sedap alias tawar bagi anak muda. Baik, penyedap masakan. Kenapa garam itu menjadi penyedap masakan? Karena menciptakan rasa enak. Orang percaya seharusnya juga hadir di tengah-tengah lingkungan dunia sekitar, lingkungan pergaulan, lingkungan pekerjaan, lingkungan usaha, lingkungan pelayanan, lingkungan gereja, lingkungan keluarga, dalam hubungan dengan keluarga besar suami, keluarga besar istri. Seharusnya kehadiran orang Kristen di tengah-tengah keluarga besar dan di tempat-tempat, semua tempat adalah menciptakan rasa enak atau suasana yang enak. Bukan menjadi pembuat onar, pembuat masalah, bukan pencipta persoalan, tukang gosip, tukang ganggu, pengacau, penipu, pemeras, penggoda, dan seterusnya. Kehadiran kita di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah kehadiran yang sangat dinantikan. Ketika garam saudara habis, saudara tunggu beli garam dulu. Beli dulu garam. Kalau tidak ada garam terlalu jauh pasar, minta dulu tetangga. Kenapa? Garam diperlukan untuk menciptakan suasana enak di meja makan. Tidak kurang keluarga berantakan karena makanan yang dibuat sang istri tidak enak alias hambar. Amin. Tidak enak. Tidak kurang rumah tangga kacau gara-gara hubungan suami istri hambar. Anak-anak meninggalkan rumah karena hubungan ayah ibunya hambar. Banyak yang meninggalkan gereja karena suasana beribadah hambar. Banyak yang meninggalkan pekerjaannya karena suasana kerja hambar. Dan banyak juga yang akhirnya ambil keputusan gantung diri karena hidup yang dijalaninya hambar. Tapi saya percaya tidak ada jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah masing-masing, yang hidupnya hambar. Amin. Seharusnya kita orang Kristen enak diajak berkolaborasi, bekerja untuk hal-hal yang positif. Membaca Kisah 2 ayat 47. Di sana kisah tentang gaya hidup orang-orang percaya. Dikatakan sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang. Tuhan menyukai suasana enak, hubungan harmonis, hangat antara satu anggota jemaat dengan anggota yang lain. Beberapa keluarga yang hadir di sini beberapa kali sempat bercerita kepada saya senang dengan jemaat AOC. Kenapa? Betul-betul ini baru gereja. Kenapa gereja? Karena suasana hubungan kekeluargaan antara jemaat itu baik. Tidak ada yang eksklusif, tidak ada yang merasa lebih kaya, tidak ada yang merasa lebih hebat, dan rata-rata pakaiannya
tidak terlalu begini, begitu, dan begini, dan begitu, sehingga membedakan dengan yang lain. Saya bilang, puji Tuhan, jemaat ini memang jemaat sederhana, biasa-biasa, tetapi Tuhannya yang luar biasa, amin. Hatinya yang luar biasa, kasihnya yang luar biasa, kepeduliannya yang luar biasa, suasana yang tercipta antara satu jemaat yang punya penghasilan besar dan punya penghasilan paling kecil pun tidak pernah direndahkan. Yang paling besar pun tidak ditunduk-tunduk dan dihormat-hormati seperti layaknya seorang raja. Di sini semua sama karena semuanya bersaudara di dalam Tuhan. Satu darah, saudara. Disukai oleh semua orang. Tetangga pun menyukai kita. Kenapa tetangga menyukai kita? Karena kita membantu tetangga kalau dia sedang membutuhkan, kita membantu. Membersihkan rumah, membersihkan halaman, membersihkan lapangan, membersihkan kompleks. Itu membuat warga masyarakat senang. Ketika kita minta izin, masyarakat masa datang, khusus datang, tinggalkan pekerjaan, off di tempat kerja mereka. Datang khusus untuk bersaksi bahwa gereja ini hadir, memberi warna yang baik bagi lingkungan masyarakat. Dan itu sebabnya selama ada gereja ini, tidak pernah ada hal-hal yang negatif. Kehadiran gereja ini memberi dampak positif kepada lingkungan masyarakat di sini. Dan puji Tuhan itu terjadi. Membuat jalanan nyaman di paving. Lapangan di paving. Bersih. Coba lihat di mana kompleks yang seperti kita punya. Fasumnya. Lebih baik daripada kiri kanan kita. Dan saya berharap walaupun corona, saya singgung-singgung untuk tetap kita kerja bakti, amin. Haleluya, supaya kita semua tersinggung. Ya. Apa yang dilakukan oleh para murid jemaat Tuhan pada waktu itu? Dikatakan ayat 45, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Rupanya jemaat itu saling peduli. Ada kondisi tertentu di mana begitu susahnya, sehingga inisiatif muncul bukan dari pimpinannya tetapi jemaat. Dikatakan di sini mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Begitu rupa gaya hidup kekristenan pada masa itu. Dan saya sangat percaya itu akan terus terjadi dan semakin luar biasa ke depannya. Ketika dunia mengalami banyak hal, kasih dunia semakin berkurang, semakin tawar, tapi kasih orang percaya semakin hari semakin baik. Amin. Semakin nyata. Sehingga jemaat Tuhan dapat menikmati namanya kepedulian, keperhatian, kasih sayang. Ayat 46 berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bertekun dan sehati tiap hari mereka kumpul di bait Allah. Apa yang dilakukan? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Perhatikan, masing-masing menyediakan makanan di rumah mereka. Lalu mereka makan bersama-sama. Yang tidak mampu menyediakan tidak merasa rendah diri untuk tidak datang. Saya mau beritahu jemaat Tuhan, jika ada hati dan pikiranmu berpikir bahwa engkau tidak datang dalam perjamuan kasih Tuhan seperti itu karena engkau tidak mampu membawa 1 ekor ayam, 1 ekor ikan,
atau sepotong ikan, atau tidak sempat membuat makanan tutuk lada atau tutuk 2 kayu, lalu kemudian berpikir jangan saya datang. Malu Kak, malu Kak. Orang yang seperti ini, dengarkan, engkau sombong, meninggikan diri, merendahkan diri di atas gunung. Orang sombong itu bukan karena dia berbuat sesuatu, tetapi dia tidak mau bergaul, merasa minder. Orang minder itu sebenarnya sombong, tidak mau orang rendahkan dia. Kalau dia tidak bawa ini, dia tidak mau orang rendahkan. Nanti kita dibilangi apa? Nanti kita dibilangi apa? Itulah roh kesombongan. Jadi kalau saudara orang makan bersama, dalam perjamuan bersama, ada atau tidak ada? Tidak ada je orang penunuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Amin. Tidak ada je orang yang mau lihat-lihat kau dari ujung kepala dan ujung kaki dan lihat tanganmu. Nah, kenapa tangannya kosong? Kecuali kalau kau bawa plastik di tanganmu, pasti ngapa namanya plastik nah? Sembunyi-sembunyi plastikmu. Tapi tidak salah jika kalau banyak. Lebih Columbus setelah selesai semua makan, Columbus tidak apa-apa, amin. Tidak berdosa. Yang penting tanya dulu kepala pesta, bolehkah saya bungkus? Kalau kepala pesta bilang, silakan bungkus, saya siapkan plastik, tidak usah bawa plastik masing-masing. Di pastori itu selalu siap plastik, nah. Sampai apa itu? Kotak-kotak penyimpanan itu dibeli terus gara-gara tidak pulang. Ada juga yang bawa tidak pulang-pulang juga ke rumahnya. Kalau dia datang bawa, tandai memang kau punya, pergi cari sendiri di belakang. Karena banyak orang di pastori itu selalu datang dan pergi, siapa yang datang bawa. Tidak tahu siapa yang punya, kecuali ada namanya ditulis itu dan atau ada suaranya, ini saya punya. Yang kau ambil. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada istilah di situ gembira. Amin. Haleluya. Amin. Beri sampingmu gembira. Gara-gara corona kita tidak bikin acara begini. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita bergembira karena bersama. Amin. Dan dengan tulus hati. Tulus itu ya apa adanya. Jangan pinjam uang untuk masa RW bawa di gereja. Amin. Itu tidak tulus namanya. Potong babi, pinjam uang untuk sumbangkan 1 ekor ada di atas meja. Itu namanya tidak tuh. Apa namanya? Pacidicinikang. Untuk kasih lihat kau hebat memberi makan. Padahal barang pinjaman. Menari di ladang orang. Tidak usah. Tulus saja apa adanya. Jangan mau sok dibilang saya kaya bisa menyediakan ini bisa menyediakan itu. Padahal bukan punyamu, punya orang. Ya, lebih baik bersyukur. Tulus. Melakukan segala sesuatu apa adanya. Ya, ada haleluya. Inilah apa yang disebut ketulusan. Jadi biarlah kehadiran kita dalam lingkungan kita adalah kehadiran yang memberi damai sejahtera. Roma 14:17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Memberi rasa identik dengan kasih. Ada kebenaran di dalamnya. Ada damai sejahtera yang kita hadirkan di tengah-tengah lingkungan dan masyarakat di mana kita ada. Seringkali kita berpura-pura di depan kita, baik,
senyum, sopan, tapi di belakang mati laloko. Ini namanya apa? Tidak tulus, tidak murni, tidak ada kebenaran. Tahu saudara, sebaik-baiknya engkau di depan orang dengan senyum semakin lebar dan punggung yang dibungkukkan sedalam mungkin, itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera kepada orang itu. Itu spiritmu yang engkau pancarkan. Auramu tetap negatif. Kenapa? Karena tidak tulus. Akan kau tahu sendiri itu orang seperti itu. Akan engkau mengerti sendiri orang yang tidak tulus kepadamu. Karena rohmu tidak bisa ditipu. Makanya berdoa supaya roh kita itu selalu tulus dan murni memperlakukan diri kita dan memperlakukan orang. Ya. Banyak hal yang bisa disembunyikan tapi sebenarnya tidak baik. Makanya kalau ada sesuatu langsung saja kasih tahu. Maaf, saya tidak enak. Saya tidak suka begini. Jangan tapi cerita di luar. Sudah, to the point, beritahu, tidak ada dusta di antara kita, amin. Tidak ada kemunafikan di antara kita, tidak ada topeng di antara kita, otentik, amin. Apa adanya, tidak usah. Orang mau bilang apa, yang penting kita sudah buka, jelas, minta maaf, wes, amin. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara yang tulus, yang murni, yang benar, yang memberi damai sejahtera, ada sukacita Allah di dalamnya, dan orang itu dihormati Allah, berkenan kepada Allah, dihormati oleh manusia. Karena orang tahu engkau adalah orang yang punya kepribadian yang baik, kuat, tidak bisa dibelok-belokkan, tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dimainkan, tidak bisa diajak kompromi untuk hal-hal yang negatif. Orang sudah tahu siapa kau, orang akan hormat. Dalam spirit orang itu, saya mau seperti kamu, tapi saya tidak bisa karena saya suka membelo-belo, balelo. Ya. Ketahuan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang baik di luar Kristen. Banyak sekali. Tapi yang membedakan adalah ketulusan, kemurnian kasih. Kasih itu kita belajar tidak pura-pura. Amin. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi. Kasih itu real mengasihi. Real mengasihi, bukan mengasihi di mulut. Kasih itu disebut kasih kalau kita sudah wujudkan itu kasih. Itu baru namanya kasih. Kalau hanya cerita, semua orang bisa bercerita tentang kasih. Kasih yang benar-benar merubah situasi, keadaan. Dari tidak enak menjadi enak. Bagaimana supaya yang tidak enak jadi enak? Minta maaf. Amin. Itu kasih. Minta maaf. Tapi kalau itu kasih yang pura-pura, dia pura-pura di depan, selamat pagi, wah memberkati, tapi tidak, tetap tidak memaafkan dan tidak mau minta maaf. Kenapa? Dasarnya adalah kesombongan, keangkuhan, keakuan tinggi. Kasih yang benar-benar memberi pengaruh positif sehingga saat berjumpa orang bisa mengalami sebuah spirit damai sejahtera, spirit sukacita dari yang maha tinggi terus mengalir dalam hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah kekristenan kita memberi makna positif bagi kesejahteraan di mana kita berada? Dunia sedang menuju pembusukan karena dosa. Apakah kita telah mengambil peran agar tidak terjadi kehancuran atau pembusukan di dunia ini? Kenapa saya mengajak jemaat AOC ini untuk terus bergerak jadi berkat, jadi saluran kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan? Kenapa kita harus pergi untuk memberitakan Injil dan menyaksikan kasih Tuhan, hadir menggarami lingkungan masyarakat kita, supaya dunia di sekitar kita tidak mengalami pembusukan? Karena dunia di mana kita ada ini sedang menuju kepada kehancuran.
Tapi ada satu cara untuk membuat berhenti dari pembusukan, yaitu menghadirkan garam di antara mereka, yaitu kehadiran Kristus melalui kehidupan kita. Orang-orang sekitar kita sedang merana karena berbagai masalah, kutuk, penyakit, dosa, dan sebagainya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hadir di antara mereka memberi damai sejahtera, bersahabat saja dengan orang berdosa? Kebenaran firman Tuhan Kamis Jumat kemarin mengajarkan kepada kita, anggur lama lebih enak, lebih nyaman daripada anggur baru. Kenapa anggur lama lebih enak? Karena nyaman. Karena kita sudah terbiasa, tidak mau ambil resiko, mau enak-enak saja tinggal di rumah dan tidak bersaksi, tidak melayani, tidak mau bergaul dengan orang berdosa, tidak mau bersama dengan mereka, takut dibilangi orang berdosa, takut dibilang pendosa dan sebagainya. Padahal kita hadir di antara mereka untuk memahami kondisi mereka. Pada sebenarnya mereka itu pada prinsipnya lari dari kekecewaan, mencoba mengatasinya dengan kekuatan sendiri, tapi mereka tidak temukan. Itu sebabnya mereka semakin terpuruk dalam dosa. Dalam perlombaan agama dewasa ini, apakah kita menjaga kemurnian dan kekudusan motivasi ibadah kita dalam pelayanan? Seperti apa motivasi kita dalam ibadah dan pelayanan kita? Apakah masih murni, tulus di hadapan Tuhan? Atau ada tendensi-tendensi tertentu? Ada maksud-maksud udang di balik batu, supaya diberkati, supaya masuk surga dan sebagainya. Saudara tidak bisa melakukan itu semua supaya masuk surga. Tuhan yang bawa saudara masuk surga, amin. Seberapa hebat engkau membawa dirimu masuk surga, sekudus apapun engkau tidak bisa masuk surga. Hanya Tuhan yang menguduskan engkau sehingga engkau bisa masuk surga, amin. Seberapa rajin engkau dan sempurna ibadahmu sehingga engkau bisa masuk surga. Hanya satu yang sempurna ibadahnya, Yesus Kristus. Itu sebabnya dia datang jadi juru selamat. Kita percaya dia dan kita diangkatnya menjadi miliknya untuk layak masuk surga. Hadirkan itu di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana kau berada, di antara umat Kristen. Dalam hubungan antar sesama yang semakin hambar, apakah kekristenan kita telah hadir untuk memberi rasa enak dalam setiap hubungan kita? Tuhan memberkati kita. Amin. Bagaikan bejana yang siap dibentuk, Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu,
Mari Bapak Ibu Saudara kita persiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus, mengalami kasih Tuhan, kuasa dan kebenaran Tuhan lewat perjamuan kudus pagi hari ini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat hosti di tangan kananmu. Yesus berkata, ini adalah tubuhku yang dipecahkan karena kamu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Siapa makan tubuhku yang memperoleh hidup kekal dalam dirinya, karena tubuhku benar-benar makanan. Katakan, saya percaya dalam nama Yesus Kristus, tubuh Kristus telah dipecahkan, dicabik-cabik di atas kayu salib oleh karena kasih kepada saya, supaya saya dibebaskan dari segala kutuk dosa dan kutuk maut. Terima kasih Tuhan, saya percaya tubuh saya, jiwa saya, roh saya ada di dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita makan. Yesus mengambil cawan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Siapa minum darahku yang memperoleh hidup kekal dalam dirinya. Katakan, saya percaya di dalam nama Yesus, darah anak domba Allah telah menguduskan saya sekali untuk selamanya, supaya saya hidup bagi Allah. Terima kasih Tuhan, saya tidak lagi berada di bawah kutuk dosa dan maut. Saya dibebaskan, saya dimerdekakan oleh karya Kristus di kayu salib. Di dalam nama Yesus, mari kita minum. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Allah kami boleh diselamatkan. Hanya oleh karena perbuatan Allah di kayu salib melalui Yesus Kristus, kami dibebaskan dari segala kutuk dosa dan maut. Terima kasih Tuhan untuk semua jaminan yang Tuhan karuniakan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih untuk semua yang terbaik yang Tuhan buat bagi kami, bahwa kami terus bertumbuh di dalam Engkau, berjalan di dalam Engkau, mengalami Engkau di seumur hidup kami.
sampai kami diubahkan serupa segambar dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, bahkan para pendengar yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Biar Tuhan tuntun dengan kuasa-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Jadikan kami berkat, menciptakan suasana yang baik, menciptakan keadaan yang baik, menciptakan rasa enak di lingkungan di mana kami ada, mengubahkan hal-hal yang tidak baik menjadi baik dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan kami, dalam pergaulan hidup kami sehari-hari. Biarlah tangan Tuhan terus menopang kami untuk menjadi garam yang berguna di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Terpujilah Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat yang berulang tahun Bapak Setri Hendrik 1 September dan Saudari Lindi Septiana 4 September. Tuhan berkati di usia yang Tuhan tambahkan. Biarlah tangan Tuhan terus menopang, menjaga, memelihara, serta memberkati mereka. Seumur hidup mereka tidak berlalu dengan sia-sia, tidak habis dengan percuma, tetapi kami berdoa usia yang Tuhan tambahkan berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat umat-Mu yang sakit, ulurkan tangan-Mu. Ibu tanduk dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan. Juga yang mengalami kedukaan, keluarga Sohuat, Tuhan berkati, Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Semua yang membutuhkan pertolongan-Mu sepanjang minggu ini, Tuhan lawat dengan kuasa-Mu. Bahkan semua pendengar kami yang membutuhkan pertolongan, dimanapun mereka berada saat ini, ulurkan tangan kuasa-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan melawat mereka, memulihkan mereka, menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Terpujilah Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami menghadapi COVID-19. Berkati pemerintah kami supaya dapat memerintah dengan baik. Juga para aparat dapat mendukung semua kebijakan pemerintah agar kami dapat keluar dari krisis yang diakibatkan oleh COVID-19. Berkati para medis yang terus berjuang, juga para pasien supaya mereka bersemangat dan dapat mengatasi segala sakit penyakit ini. Terpujilah Tuhan, kami percaya bangsa kami dapat melewati krisis ini dengan kekuatan, pertolongan dan perlindungan Tuhan. Berkati seluruh masyarakat bangsa kami dan semua upaya gereja beribadah, melayani. Biarlah Tuhan terus campur tangan dan pemberitaan Injil terus menggema di seluruh dunia sampai setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa dan syukur kami demi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bila Tuhan tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu.
kedua tanganmu dan arahkan hatimu. Tangan yang terangkat Tuhan berkati. Tangan yang terangkat Tuhan membuat berhasil. Apa yang dikerjakannya jadi berkat bagi setiap orang di mana mereka berada. Tuhan membawa engkau naik dan bukan turun. Pemeliharaan Tuhan nyata atas engkau. Dan engkau jadi berkat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Sebab itu, kekasih Allah, terimalah berkat rahmat anugerah Bapa Surgawi. Kasih sayang Yesus Kristus Tuhan Gembala Agung menuntunmu ke air tenang dan membaringkan di rumput hijau. Pertolongan, kekuatan, penghiburan, damai sejahtera Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput kita semua. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun kepada Bapak Setri Hendrik pada tanggal 1 September dan Saudari Lindi Septiana tanggal 4 September. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Doa dan puasa kembali dijalankan setiap hari Jumat jam 1 siang dan jam 7 malam dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Demikianlah suara Al-Hayat Oikos untuk pekan ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.